Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 40 dengan tema penolong dalam kesesakan. Mazmur 40 ayat 12-14 di sini dapat kita lihat mengenai apa yang dilakukan oleh Daud di saat ketidakberdayaannya, di saat masalah banyak datang terhadapnya, di saat dia terkejar oleh kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Apa yang ia lakukan? Ia datang kepada Tuhan. Ia minta Tuhan untuk tidak menahan rahmat dan kasih-Nya. Ia minta Tuhan untuk menjaganya. Kenapa Daud berbuat demikian? Karena Daud tahu kalau hanya kasih Tuhan saja yang mampu memberi dia kekuatan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Kehidupan kita juga pastinya tidak lepas dari yang namanya masalah. Ada masalah yang kecil, ada masalah yang sedang, dan juga ada masalah yang besar. Gimana respon hati kita dalam menghadapi masalah? Apa kita sibuk sendiri dengan masalah kita, mengandalkan diri kita sendiri untuk memecahkannya? Atau mau nggak kita seperti Daud, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita untuk memecahkan masalah kita? Mazmur 40 ayat 2 berbunyi, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong." Apa yang diajarkan Daud di sini? Daud mengajarkan agar kita terus bersabar. Kita menunggu dengan sabar dan terus berharap dan terus berdoa sampai Tuhan mendengar seruan doa kita, sampai Tuhan tergerak hatinya untuk menolong kita. Dalam Mazmur 40 ayat 3 berbunyi mengenai jawaban-jawaban Tuhan atas doa-doa Daud. Ia mengangkat Daud dari lubang kebinasaan dan menempatkannya di atas bukit batu. Percayalah, pertolongan Tuhan tidak hanya berlaku untuk Daud, tapi juga berlaku untuk kita, anak-anak yang dikasihinya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia akan mengangkat kita dan membawa kita tinggi, melebihi segalanya. Dia akan memberi kita kemenangan. Saat kesulitan dan penderitaan terjadi dalam hidup kita, saat beban yang kita rasakan begitu berat dan menghimpit hidup kita, datanglah kepadanya. Bukankah Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan bukankah Lukas 1 ayat 37 juga berbunyi, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Allah kita adalah Allah yang hidup. Ia tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia memperhatikan kita dan ia akan menolong kita tepat pada waktunya. Kenapa demikian? Karena Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita. Yang ia berikan adalah rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera, yang akan memberikan kelegaan pada kita dan membawa kita pada kemenangan. Percaya saja, jika masalah terjadi dalam hidup kita, masalah terjadi dalam hidupmu, percaya itu semua atas seizin Tuhan, agar karya Tuhan boleh dinyatakan dalam hidupmu, agar kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Tuhan memberkati.